Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjualan SRF atau Scheduler Remaining Force. Kenalkan, nama saya Izat Emil Lahud, NIM 25051204147, Program Studi Teknik Informatika. Apa yang dimaksud penjadwalan proses? Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang sedang berjalan, kapan dan berapa lama proses berjalan. Adapun di sini kriteria penjadwalan, di sini ada 5 fase. Yang pertama, adil, proses diperlakukan sama. Yang kedua, efisiensi. Waktu proses dihitung dengan perbandingan rasio. Yang ketiga, respons waktu, yaitu sistem interaktif dan sistem dilakukan secara real time. Yang keempat ada turnaround. Waktu yang dihabiskan dari saat program dimulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Yang kelima ada throughput, yaitu jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Nah, strategi penjadwalan. Di sini ada 2. Yang satu non-preemptive. Apa sih non-preemptive itu? Non-preemptive, proses diberi jatah waktu oleh pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Jadi misal ada 4 atau 5 proses, nah di situ nggak bisa langsung memotong proses ketiga biar proses kelima dahulu. Jadi urut dari proses 1, 2, 3, 4 sampai selesai kelima. Yang kedua ada preemptive. Nah, preemptive ini adalah proses diberikan jatah waktu oleh pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Maksudnya dari preemptive ini, misal tadi ada 5 proses. Nah, misal proses yang ke-4 lebih singkat daripada proses yang ke-2 atau ketiga. Nah, di situ bisa didahulukan proses ke-4. Jadi misalnya nanti proses yang didahulukan proses 4 ya. Proses 1, habis itu proses 2, proses 4, proses 3, proses 5. Nah, misal nanti proses 3 kan didahulukan, cuma nanti ada proses yang ditaruh di akhir. Ringkasnya seperti itu. Nah, apa sih scheduler remaining phase? Apa yang dimaksud dari SRF itu? RSF adalah algoritma yang memiliki prioritas dalam setiap prosesnya. Pada algoritma penjadwalan lainnya yaitu SJF, ketika proses selesai maka proses dijalankan sampai selesai. Oleh karena itu, algoritma ini termasuk dalam algoritma perencanaan dengan tipe preventif, yaitu ketika suatu proses sedang berlangsung dapat diinterupsi oleh proses lain yang waktu tersisanya lebih sedikit. Nah, SRF sendiri ini juga punya 4 kelemahan yang ada. Yang pertama, mempunyai overhead lebih besar dibanding SJF. SRF ini memerlukan penyimpanan atau waktu layanan yang telah dihabiskan job, dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Selanjutnya, yang kedua,
tibanya proses-proses kecil akan segera dijalankan. Maksudnya proses yang lebih ringkas itu didahulukan. Selanjutnya yang ketiga, pekerjaan yang lebih lama berarti waktu tunggu yang lebih lama dan variasi dari SJF. Yang keempat, SRF harus menghemat waktu pada layanan yang hilang. Peningkatan biaya secara teori. SRF memberikan penundaan minimal, tetapi karena pembengkakan biaya, SJF dapat memberikan kinerja yang lebih baik daripada SRF dalam situasi tertentu. Jadi terkadang juga SJF itu lebih ringkas daripada SRF di waktu tertentu. Dilihat dari biaya, habis itu penundaan prosesnya. Nah, di sini ada contoh. Hitunglah average waiting time algoritma penjadwalan SRTF dari tabel berikut ini. Nah, misal tadi kan ada 5 proses. Proses ID P1 dengan arrival times 0 dan burst time-nya 10. Nah, di P2 ada arrival times-nya 3. Habis itu burst time-nya di 6. Di P3 sendiri arrival time-nya ada di 7, burst time-nya ada di 12. Di proses yang keempat ini arrival time-nya ada 9 dan burst time-nya ada 8. Dan yang terakhir di proses ID kelima atau P5 ini arrival time-nya ada 10 dan burst time-nya ada 6. Nah, penyelesaian yang pertama adalah membuat Gantt chart seperti di bawah ini contohnya. Habis itu, nah di sini kan gambar Gantt chart-nya. Dilanjutkan penyelesaian kedua. Di sini jelaskan bagaimana Gantt chart-nya bisa seperti di slide sebelumnya. Nah, P1 kan tadi ada arrival time-nya ada 0, masuk ke proses. Habis itu ada P2 dengan arrival time-nya 3 sampai berapa tadi burst time-nya. Langsung masuk ke 7. Habis itu dicek lagi. Ada P1 proses yang pertama. Nah, di sini P1 dihentikan oleh P2. Sisanya ada 1. P2 masuk sampai 7 ini. Habis itu kan P1 masih ada sisa, dimasukkan lagi. Nah, P5 lebih singkat burst time-nya, masuk. Habis itu dilanjutkan burst time yang proses keempat. Proses keempat masuk. Habis itu proses yang paling lama kan proses yang ketiga. Tadi ada sisa, dimasukkan lagi seperti ini. Jadi dilihat mana yang lebih ringkas dari waktu burst time-nya ini, didahulukan. Nah, penjelasannya, ketika CPU tidak melakukan apa-apa, setting P1 untuk meminta diproses, di mana P1 membutuhkan waktu 10 untuk menyelesaikan seluruh prosesnya. Tetapi P1 baru dikerjakan sejumlah 3. Nah, udah datang tuh P2-nya yang ingin masuk ke proses. P2 sendiri membutuhkan waktu pengerjaan seluruh prosesnya sejumlah 6.
karena P2 memiliki waktu proses yang lebih sedikit dibandingkan dengan P1. Maka P2 diproses terlebih dahulu. Selanjutnya pada P2 kan sedang proses nih P2. Pada titik ke-7 datang tuh P3 yang punya waktu penyelesaian seluruhnya 12. Pada waktu yang bersamaan ada P1 yang jumlahnya 7 dan P2 yang berjumlah 2 sedang nunggu proses. CPU kemudian melakukan pengecekan terhadap ketiga proses tersebut. Nah, yang memiliki waktu tunggu yang paling sedikit itu P2. Maka P2 dikerjakan dulu sampai selesai yaitu pada titik 9. Nah, di titik 9 kan ada proses P2 selesai ini. Pada saat ini juga CPU ngecek, ada pengecekan kembali terhadap proses yang dikerjakan. Pada titik 9 sudah ada P1 yang punya waktu pengerjaan 7 dan P3 yang punya waktu pengerjaan 12. Tapi ada yang datang lagi dari P4, proses keempat ini masuk, ingin ikut dalam proses dan memiliki waktu proses 8. Nah, setelah melakukan pengecekan dari 3 proses tersebut, CPU sendiri memutuskan bahwa yang akan dikerjakan pada titik 9 yaitu P1. Kenapa? Hal ini karena P1 memiliki waktu pemrosesan paling sedikit dibanding ketiga proses tersebut. Pada saat P1 dikerjakan di titik 10, datang P5 yang ingin ikut ke proses dengan waktu pengerjaan prosesnya sejumlah 6. Nah, tapi di sana juga ada yang antrian, yaitu P3 dengan waktu 12, P4 dengan waktu 8. Jika dilihat, P1 dan P5 memiliki waktu pengerjaan proses sejumlah 6. Sama seperti di SJF, jika ada proses yang memiliki kesamaan waktu pengerjaan, maka proses lebih awal. Jadi, awal datang berarti kan yang datang P1 dulu nih. Jadi yang masuk P1 dulu. Jadi yang dikerjakan P1 dulu. Nah, di sini CPU memilih P1 untuk dikerjakan hingga berakhir pada titik 16. Nah, di titik 16 nih P1 selesai ya di proses CPU. Nah, CPU kembali ngecek ke proses-proses antrian yang nunggu tadi. Pada saat CPU milih P5 yang lebih awal untuk diproses, karena tadi kan sama-sama prosesnya itu waktunya sama seperti P1. Jadi CPU milih yang P5 lebih awal untuk diproses. Nah, selanjutnya CPU memilih proses yang memiliki waktu pengerjaan lebih sedikit untuk diproses yang lebih awal. Sampai selesai tadi sampai P3. Nah, hal kedua yang dilakukan untuk menghitung average waiting time yaitu dengan menghitung berapa lama waktu tunggu yang dihasilkan oleh proses tersebut. Nah, menghitungnya dapat dilakukan dengan cara mengurangkan waktu eksekusi dengan waktu datang. Nah, di P1 nih, cara menghitung waktu waiting time. Nah, nomor 1 kan waiting time-nya 0 tadi. Arrival time-nya ini 0. Sampai sisa jadinya 6. Yang P2 dapatnya 0. Habis itu yang P3 dari 30 nih, P3 kan 30. Nah, dikurangi 7 dari waktu rival time-nya tadi. Jadi waktu tiba tadi dikurangi dengan waktu waktu masuk proses.
Nah, waktu eksekusi, oh ya kan, waktu mulainya proses tadi dikurangi dengan waktu datang. Nah, waktu eksekusinya di 0 P1 sama ada di 9 tadi. Waktu datangnya yang kedua ada di 3 ini P1. Sama P4 juga seperti itu, proses 4. Datang di 22. Waktu prosesnya di 22. Waktu datangnya di 9. Dikurangi jadinya 13 waiting time-nya. Untuk P5 sendiri juga sama. Ada di 6. Jadi di total keseluruhan waiting time-nya 48 milisecond. Nah, yang ketiga yang harus dilakukan yaitu menghitung average waiting time, yaitu rata-rata dari waktu tunggu tadi dari semua proses dengan cara sebagai berikut. Hasil dari waiting time tadi 48 dibagi dengan keseluruhan dari proses. Nah, proses tadi kan ada 5, bagi hasilnya 9,6 milisecond. Nah, ini ada contoh implementasi SRF. Misalnya ini ada warung makan gitu. Dilistrikkan dapat 3 pembeli. Pembeli pertama memesan makanan, otomatis pemilik warung membuatkan makanan kepada pembeli pertama tersebut. Sedangkan pembeli kedua membeli makanan dan minuman. Otomatis pembeli kedua ini harus antri. Namun di saat pembuatan makanan untuk pembeli pertama, ada pembeli ketiga yang datang hanya membeli minuman, cuma beli aqua gitu. Sehingga pemilik warung yang sedang memproses pembuatan makanan untuk pembeli pertama tadi akan menjeda dan kemudian memproses minuman untuk pembeli ketiga yang baru datang. Jadi, nah tadi kan si penjual ini memproses pesanan dari pembeli 1. Nah, ada pembeli 3 datang, beli minuman saja. Otomatis penjual menjeda dari pembuatan makanan dari pembeli 1 dan melayani pembeli 3 dulu. Nah, apabila proses pembuatan minuman sudah selesai, pemilik warung melanjutkan proses pembuatan makanan yang sempat terjeda tadi. Nah, udah selesai nih melayani pembeli ketiga, sang penjual tadi. Udah selesai, habis itu ngelanjutin dari masak dari pembeli pertama sampai selesai. Habis itu dilanjut dari pembeli kedua yang tadi beli makanan dan minuman. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.